Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Insan Kamil dari Pendidikan IPS UPI 2018. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Salah satu model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif dan dapat dijadikan acuan pengajaran keterampilan siswa di kelas adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang berfokus pada kerjasama dalam sebuah kelompok untuk mempelajari suatu materi secara spesifik dan tuntas. Model pembelajaran kooperatif sendiri memiliki beberapa tipe, yang salah satunya adalah tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Elliot Aronson di Universitas Texas. Model Jigsaw ini merupakan model pembelajaran dalam suatu kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 siswa berdasarkan keheterogenan yang kerjasama secara aktif dan setiap anggota diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mempelajari suatu materi atau subtopik tertentu yang kemudian akan dijelaskan kembali ke anggota kelompok lain. Dalam model Jigsaw terdapat dua tim, yakni tim asal dan tim ahli. Tim asal merupakan kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan, latar belakang, dan asal yang berbeda-beda. Dan tim ahli merupakan kelompok siswa yang terdiri dari setiap anggota kelompok tim asal yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari suatu materi tertentu ataupun subtopik tertentu yang kemudian akan kembali ke kelompok asal dan menyampaikan kajiannya di kelompok asal. Dalam pembelajaran Jigsaw sendiri, siswa dilatih untuk kerjasama dan kolaborasi agar mendapat pemahaman secara utuh. Pembahasan selanjutnya adalah sebagai berikut. 1. Karakteristik model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Karakteristik pertama adalah pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, tim harus mampu membuat siswa belajar, dan setiap anggota dalam tim harus bekerja sama agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Karakteristik yang kedua didasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen kooperatif memiliki 4 fungsi. Fungsi pertama yakni fungsi perencanaan. Untuk menerapkan Jigsaw di kelas, maka perlu adanya perencanaan yang matang agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif. Fungsi kedua adalah fungsi pelaksanaan. Pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dengan langkah-langkah yang telah disepakati sebelumnya. Fungsi ketiga yakni fungsi perorganisasian, yaitu perlu diatur setiap tugas dan tanggung jawab setiap anggota kelompok untuk mempelajari suatu materi tertentu. Dan fungsi keempat yakni fungsi kontrol, yakni perlu adanya kriteria keberhasilan agar guru dapat mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang sedang dibahas. Karakteristik yang ketiga adalah kemauan kerjasama. Siswa tidak hanya diatur tugas dan tanggung jawabnya saja untuk mempelajari suatu materi, namun juga perlu adanya kemauan kerjasama agar mendapat pemahaman yang utuh tentang suatu materi yang dibahas. Karakteristik yang keempat adalah keterampilan bekerja sama. Kemauan bekerja sama tadi diimplementasikan dalam kegiatan dan aktivitas siswa dalam memahami suatu materi dengan berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya. Kedua, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dalam penerapan Jigsaw di kelas, maka perlu dilaksanakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah bagi kelas dalam beberapa kelompok kecil, yang terdiri dari 3-6 siswa, yang dinamakan dengan kelompok asal. Kedua adalah memberikan tugas untuk mengkaji suatu submateri atau subtopik kepada tiap anggota asal. Langkah ketiga adalah setiap anggota di kelompok asal yang memiliki subtopik yang sama akan berkumpul dan membuat kelompok baru yang dinamakan tim ahli. Langkah selanjutnya adalah berdasarkan waktu yang ditentukan, maka tim ahli tadi akan berkumpul kembali dengan tim asal dan mempresentasikan hasil kajiannya di tim ahli, dan anggota kelompok lain akan menyimak dengan seksama. Langkah selanjutnya adalah evaluasi. Guru memberikan evaluasi, dan dengan itu akan diketahui sejauh mana siswa memahami materi yang dibahas. Langkah terakhir adalah penutup. Ketiga, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model Jigsaw ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan pertama yakni mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar. Hal ini karena model Jigsaw merupakan model yang berpusat pada siswa dan juga sudah ada tim ahli yang bertugas untuk mengajarkan materi kepada siswa, sehingga guru tidak perlu terjun langsung untuk mengajarkan materi kepada siswa.
Kelebihan kedua adalah mengembangkan kemampuan siswa. Dalam hal ini, kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide akan terlatih karena menjelaskan kepada teman sekelasnya akan lebih leluasa tanpa takut salah. Kelebihan ketiga adalah dapat meningkatkan kemampuan sosial. Karena model Jigsaw ini adalah model kooperatif yang bekerja sama dalam kelompok sehingga kemampuan siswa dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan kolaborasi akan meningkat. Kelebihan keempat yakni siswa lebih aktif dalam berbicara. Karena Jigsaw merupakan model pembelajaran yang sangat memfasilitasi siswa untuk berpendapat dan memberikan waktu lebih kepada siswa untuk berdiskusi, sehingga kemampuan siswa untuk berbicara akan terlatih. Kelebihan kelima adalah siswa lebih memahami materi, karena siswa sendirilah yang mencari topik dari sub materi yang dibahas, dan juga siswa mengajarkan kembali kepada anggota kelompok lain, sehingga siswa akan lebih memahami materi yang dibahas. Adapun kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini yang pertama adalah siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri akan kesulitan dalam berdiskusi. Karena siswa yang berpercaya diri tinggilah yang akan mengontrol jalannya diskusi. Kekurangan kedua adalah siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi. Karena siswa yang aktif akan cenderung lebih memakan banyak waktu dalam berdiskusi, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak aktif. Kekurangan ketiga adalah siswa yang memiliki kemampuan membaca rendah akan mengalami kesulitan. Dalam hal ini, ketika siswa tersebut dalam posisi sebagai tim ahli dan menerangkan materi kepada teman sekelompoknya, maka akan kesulitan dan anggota kelompoknya yang lain tidak akan mendapat materi yang diinginkan. Kekurangan selanjutnya adalah keadaan kondisi kelas yang ramai. Karena dalam model pembelajaran Jigsaw, setiap kelompok aktif berdiskusi, dan jika ada siswa yang tidak bisa belajar dalam keadaan ramai, maka akan kesulitan dalam memahami materi. Kekurangan selanjutnya adalah membutuhkan waktu yang lama. Dalam hal ini, persiapan dalam membagi kelompok dan juga bila kelas belum terkondisi, maka perlu mengondisikan klaster terlebih dahulu dan tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. 4. Penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terdapat dua tim, yakni tim asal dan tim ahli atau kelompok asal dan kelompok ahli. Tim asal merupakan kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sedangkan tim ahli merupakan kelompok yang terdiri dari beberapa anggota dari tim asal yang mengkaji suatu subtopik untuk kemudian dijelaskan kembali kepada anggota di tim asal. Misalnya, suatu kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil, yang tiap anggota kelompoknya berjumlah 3 siswa. 3 siswa ini merupakan siswa dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda-beda, yang dinamakan tim asal. Selanjutnya, guru menugaskan kepada tiap anggota tim asal untuk mempelajari subtopik yang berbeda. Lalu siswa dengan subtopik yang sama dari tiap kelompok asal berkumpul, membuat kelompok baru yang dinamakan tim ahli ataupun kelompok ahli, yang bertugas untuk mengkaji subtopik yang dibahas. Dalam hal ini, topik bahasan disesuaikan dengan jumlah anggota tim asal. Bisa tiap siswa diberikan satu subtopik, maupun 2 siswa tiap subtopiknya. Intinya disesuaikan dengan pembagian kelompok siswa agar merata. Sehingga jumlah kelompok ahli sesuai dengan jumlah subtopik. Jika ada 3 topik, maka ada 3 tim ahli ataupun kelompok ahli. Begitupun seterusnya. Sebaiknya, materi dapat dibagi ke dalam beberapa subtopik. Setelah siswa mengkaji subtopik dengan waktu yang ditentukan di kelompok ahli, siswa kembali berkumpul dengan anggota tim asalnya untuk secara bergantian mempresentasikan dan membagikan informasi terkait kajiannya di tim ahli masing-masing. Lalu guru memberikan evaluasi guna mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang dikaji. Evaluasi menyangkut seluruh materi yang dibahas. Dan akan ada skor yang akan menentukan kelompok mana yang unggul dan yang kurang. Lalu, guru menyimpulkan sambil menutup kegiatan pembelajaran. Konsep Jigsaw ini sama dengan konsep puzzle. Jadi tiap siswa membawa bagiannya masing-masing, sehingga dikumpulkan dan akan mendapatkan pemahaman yang utuh.
Kunci keberhasilan dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah ketergantungan dan kerjasama dari tiap anggota kelompok, sehingga ketika dievaluasi, bisa mengerjakan soal dengan baik. Hal itu didasari dengan pemahaman yang utuh dalam suatu materi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.